Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman hadirin yang saya hormati, setelah sekian lama bertugas lumus dengan NU dan pesantren, pada satu titik belum lama saya kira, mungkin seingat saya sekitar tahun 2016, saya ditanya oleh seseorang, sebetulnya sampean itu menginginkan apa soal NU ini untuk urusan internasional itu apa, untuk dalam negeri apa gitu. Pertanyaannya begitu, karena waktu itu saya juga ya sudah keluyar-keluyur ke berbagai tempat secara internasional. Waktu itu saya bilang, kalau untuk internasional saya kira yang saya ingin lakukan itu adalah ibadatullah wa izharur rahmah binahdotil ulama. Jadi mengabdi kepada Allah dan memanifestasikan rahmah dengan nahdlatul ulama. Kenapa ibadatullah dan izharur rahmah? Karena saya yakin, jadi saya berpikir bahwa akhlakul karimah itu isinya yaitu akhlakul karimah itu isinya ibadatullah dan izharur rahmah. Kalau kita lihat segala macam jabaran dari ajaran-ajaran yang semuanya sebetulnya bingkainya adalah akhlakul karimah, isinya itu ya ibadatullah dan izharur rahmah binahdotil ulama. Nah kemudian ada teman lain, jadi maunya gimana, maunya ibadatullah secara internasional gimana ya? Saya ingin mempromosikan ibadatullah dan izharur rahmah itu. Terus ada yang nanya, gimana dengan orang-orang ateis supaya semuanya melakukan ibadatullah? Saya bilang, gimana dengan orang-orang ateis? Saya bilang, ya ini tergantung gimana kita memahami Allah. Kalau saya memahami Allah itu sejauh ini ya pasti tidak utuh, bahwa Allah itu ya al-haq, Allahu wal-haq, al-haq wallah. Dan apapun yang faktual itulah hak. Nah, bahkan kita sudah mengaku yang bersyahadat yang sudah masuk Islam ini belum tentu mengetahui semua kebenaran. Kita hanya meyakini saja tentang kebenaran, mengetahui tidak. Tapi asalkan ada prinsip mengabdi kepada al-haq, menurut saya itu sudah cukup. Karena kita hanya menilai yang lahir saja, yang lahiriah saja. Asal orang beroperasi dalam kerangka mengabdi kepada al-haq, itu artinya mengabdi kepada kebenaran, ya itu sudah cukup. Dan ini sebetulnya terkait dengan satu ayat yang menurut saya menarik sekali. Itu di Ali Imran ayat 64. Gimana itu? Ya ahlal kitab, ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa alla na'budu illallah, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Masa begitu sih?
Entah itu terusannya terus wala ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Entah gitu. Allah na'budu illallah wala ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini menarik sekali dari pilihan, dari diksi dari ayat ini ya. Kenapa kok ibadatullah? Kenapa kok Allah nu'mina illa billah? Kenapa kok Allah na'budu illallah? Saya kira karena iman itu kan faktor apa? Itu satu dalam dimensi batin yang tidak bisa dijadikan objek kesepakatan. Sementara ini ajakannya kan ajakan untuk bersepakat. Tapi ibadah itu adalah laku lahiriah, namanya mengabdi. Nah, Allah ini ya saya menafsirkannya lagi-lagi sebagai al-haq itu. Jadi mengabdi kepada al-haq itu artinya apa? Ya jujur. Artinya kita jujur, kita hanya mengabdi kepada kebenaran, bukan. Makanya wala ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kenapa bukan alihatan min dunillah? Karena bukan soal sembah menyembah, ini soal kendali. Karena Rob itu penguasa, pengendali. Jangan ada yang mengendalikan kita satu sama lain kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Jadi kita itu menurut saya menarik sekali ayat ini ya, dari pilihan diksinya. Allah na'budu illallah wala ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Maka saya memahami ibadatullah itu ya ibadatul haq. Yang penting ibadahnya. Soal iman gak iman, yang sholatnya rajin itu juga tidak tahu iman beneran apa enggak, gitu juga tidak ada yang tahu gitu kan. Yang penting ibadahnya itu, karena ini untuk soal kehidupan bersama. Nah, Izharur Rahmah jelas memanifestasikan rahmah. Rahmah itu adalah kepedulian yang diwujudkan dalam kehendak untuk bertindak demi kepentingan orang lain, bukan demi kepentingan diri sendiri. Saya kira rahmah itu. Mas saya memahami rahmah itu bukan soal perasaan, itu rahmah itu pilihan sikap, pilihan tindakan. Rahmah bukan sekedar perasaan kasihan atau apa gitu, enggak. Ini menurut saya adalah isi dari akhlakul karimah. Nah, yang kedua ta'zizur ra'iyah. Yang untuk domestik apa? Yang untuk domestik adalah ta'zizur ra'iyah binahdatul ulama, memberdayakan, mengempower rakyat ini dengan Nahdlatul Ulama. Nah, poinnya ada Nahdlatul Ulama. Karena saya entah kenapa saya itu seperti tidak punya kehidupan lain di luar NU. Selama itu saya itu gimana? Saya itu kelas 1 SMP sudah ikut muktamar. Saya tahu di mana itu kelas 1. Saya sudah ikut muktamar di Semarang itu. Jadi saya sejak itu ya sudah otak saya isinya NU aja. Makanya saya berpikir Nahdlatul Ulama itu nanti, nah dengan NU itu lalu gimana caranya? Nah, di dalam kedua aspek ini, internasional maupun domestik, jelas bahwa realitasnya kompleks sekali dengan skala yang begitu besar. Secara internasional masalah-masalahnya, konstelasinya dan lain-lain luar biasa kompleks, skalanya besar sekali. Begitu juga domestik, masalah-masalahnya rakyat ini juga skalanya besar sekali. Apalagi soal rakyat secara umum, sedangkan unit-unit layanan tradisional NU itu sendiri sudah berkembang dengan skala yang begitu besar.
pesantren itu sudah di lingkungan NU sendiri saya kira sudah 30-an ribu pesantren itu. Kalau cuma bicara pesantren ya, belum sekolah-sekolah yang 20-an ribu dan lain sebagainya. Dan warga yang mengaku NU yang sudah 57,2% dari penduduk Muslim menurut survei. Ini gimana mengadresnya? Nah realitas NU itu sendiri menurut saya itu sebagai satu organisasi itu sangat tidak terkonsolidasi karena di NU ini elemen-elemen strukturalnya itu betul-betul tidak nyambung satu sama lain selama ini itu. Ya ini jalan sendiri, itu jalan sendiri. Dulu itu waduh sampai ini elemen struktural ya, belum bicara soal yang kultural. Yang kultural waduh lebih gudapnya lagi. Yang struktural itu aja ada lembaga-lembaga, ada 18 lembaga kita punya itu dulu itu udah jalan sendiri-sendiri aja. Sampai ada lembaga dakwah mendirikan perusahaan dana reksa. Dulu itu begitu bisa banget tuh. Ini gimana? Banom kita punya 14 itu yang struktural. Belum yang non struktural kayak Happy Trend. Himpunan pebisnis pesantren. Himpunan bisnis. Itu masih ada saingannya HPN. Himpunan Pengusaha Muslim, Nahdijin, himpunan pengusaha. Ada lagi APBNU, Asosiasi apa? Pertambangan Warga Nabi. Ada lagi saya itu kader konstruksi Nahdijin. Itu apa kok? Itu, aduh, banyak begitu, masya Allah. Belum yang lain-lain, sekarang sudah ada muslimat kan ya. Ada lagi JP3M, Jaringan Pengasuh Pondok Putri. Kemudian ada Forum Nyai-Nyai Nusantara. Mana begitu? Ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, ada satu yang sebetulnya dari dulu saya merasa aneh tapi sudah jadi Banom dan masuk ADRT apa boleh buat. Itu namanya Ishari. Ishari itu Ikatan Seni Hadroh Indonesia. Ini ada Banom Seni Hadroh, gimana itu? Ya sudahlah. Nah, sekarang muncul lagi baru nih yang terbaru, JRA. Jam'iyah Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aduh. Iya, ya kira-kira asosiasi dukun lah kira-kira. Begitu kompleks, begitu tidak terkonsolidasinya. Terus bagaimana dengan realitas entitas? Kalau kita melihat NU sebagai entitas NU yang begini ini mengadres urusan rakyat dan realitas masyarakat baik domestik maupun internasional itu dengan cara apa? Nah, saya berpikir bahwa kalau NU tetap dalam kondisi tidak terkonsolidasi, tidak mungkin bekerja secara strategis, tidak mungkin bergerak sebagai satu entitas yang beroperasi secara strategis karena tidak terkonsolidasi sehingga tidak koheren satu sama lain, yang satu jalan ke timur, satu ke barat dan seterusnya. Nah, maka itu sebabnya saya berpikir tentang konsolidasi, bahwa pertama-tama yang dilakukan adalah konsolidasi. Dan
saya sudah sering bicara banyak soal tantangan konsolidasi ini, elemen-elemennya ya, yang itu merupakan ya exercise gagasan-gagasan sejauh yang selama ini menjadi pengetahuan akumulatif buat saya. Nah, seharusnya bagaimana ya, itu masih tentu saja terbuka untuk diskusi. Tapi satu hal yang saya yakin, NU tidak mungkin bisa beroperasi sebagai satu entitas ya, beroperasi secara strategis kecuali terkonsolidasi, sehingga seluruh elemen-elemen dari entitas NU itu lalu bekerja secara koheren satu sama lain, itu baru bisa dia bekerja strategis. Dan hanya dengan bekerja secara strategis itu ada kemungkinan NU bisa mengadres masalah-masalah yang begitu kompleks, skalanya luas dan tersebar di mana-mana. Karena ya bagaimana mungkin mengadres masalah-masalah yang tersebar di mana-mana itu kalau tidak pakai struktur? Tidak mungkin. Tidak mungkin PBNU sendiri bergerak mengadres 30.000 pesantren masalah-masalah, tidak mungkin. Harus ditemukan cara bagaimana supaya struktur NU itu mulai PB sampai ke ranting ini bisa bekerja untuk mengadres masalah di lingkungan masing-masing, dan itu membutuhkan koherensi strategi. Nah, maka pertama konsolidasi. Yang dibutuhkan apa saja? Ya itu yang nanti diurai. Lalu bagaimana menavigasi keadaan? Ya pasti tidak mudah, karena NU tidak hidup di ruang hampa. Banyak negosiasi yang harus dilakukan, banyak kompromi yang harus yang harus dilakukan, ya banyak kontroversi yang harus ditempuh, ya termasuk banyak caci maki yang harus diterima gitu ya. Nah, ya itu menurut saya normal. Nah, tantangan utama untuk melakukan itu adalah pertama-tama tentu saja mindset dari kalangan internal NU sendiri. Tidak semua orang itu setuju konsolidasi, tidak semua. Ada cukup banyak yang tidak mau konsolidasi, karena kalau dikonsolidasi itu jadi tidak luwes gitu. Ketika kita bikin platform digital untuk mengurus manajemen organisasi itu udah jadi Bang. NU sudah digital sekarang Bang, dan sudah beroperasi sehingga orang terpaksa ikut dalam algoritma digital itu ada yang protes, kenapa kita harus pakai ini semua gitu. Ini kan jadi nggak fleksibel. Itu, dan yang protes itu bukannya yang jauh-jauh, yang bagian dari core structure-nya NU itu aja ada yang protes karena merasa tidak nyaman, harus begini dulu bisa jumpalitan enak, sekarang jadi susah gitu. Nah, misalnya itu ya, belum yang lain-lain. Nah, belum lagi pada persepsi orang tentang NU sendiri, persepsi eksternal tentang NU. NU ini dianggap sebagai apa? Sebagai potensi untuk berkolaborasi atau sebagai ancaman, karena mungkin saja di luar sana ada pihak yang melihat NU sebagai ancaman potensial karena kepentingan tertentu, sehingga tentu juga melakukan ini itu untuk menghalang konsolidasi, saya kira. Nah, ini tantangan yang saya kira paling besar yang kita hadapi dalam konsolidasi ini. Nah, terkait dengan pesantren, urusan pesantren itu sendiri udah kompleks minta ampun.
Yang intinya adalah bahwa karena dunia berubah, ya pesantren nggak bisa nggak berubah kan. Kalau kepingin lestari, makhluk hidup itu tidak punah kalau dia mampu beradaptasi. Yang punah-punah itu kan yang gagal beradaptasi. Darwin ya. Ya kira-kira gitulah Pak. Soal manusia asalnya kera atau enggak itu kan soal lain. Tapi bahwa sejauh ini siapapun yang gagal beradaptasi, ya dia susah untuk survive. Sampai kungfu aja sekarang ada jurus yang adaptasi itu. Enggak pakai Tai Chi itu kan jurus adaptasi aja, beradaptasi dengan lawan. Saya kira itu, nah, ini kemampuan beradaptasi. Nah pesantren kalau mau beradaptasi berarti kan harus mau berubah. Nah soalnya kemudian kan pesantren punya warisan tradisi panjang dan dalam. Nah di situ ada kontroversi mengenai apa yang harus dilepas dari warisan tradisi dan apa yang harus diterima sebagai unsur baru demi adaptasi, kan itu. Jadi ada proses negosiasi di situ yang harus dilalui dan itu pasti tidak mudah. Nah yang diperlukan sebetulnya pertama-tama adalah satu wawasan tentang visi masa depan pesantren yang koheren. Pesantren mau dijadikan apa di masa depan ini, jadikan seperti apa? Kan tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu Gus Dur misalnya membuat teori tentang pesantren sebagai subkultur, apakah subkultur itu hari ini masih ada Pak? Karena batas-batas sosial itu sudah semakin tidak relevan. Dulu pesantren mungkin bisa mengasingkan diri dari lingkungan sehingga kiai bisa berperan sebagai broker. Sekarang santrinya belanja sendiri-sendiri gak lewat kiai. Jadi udah susah ini. Nah kita harus pikirkan lalu positioningnya bagaimana, ini harus kita pikirkan. Pertama-tama saya kira harus ditemukan. Saya sendiri saya belum bisa menawarkan visi apapun tentang pesantren masa depan seperti apa. Tapi menurut saya itu penting dipikirkan. Kalau kita masih ingin ada sebutan pesantren di dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita. Kalau enggak ya sudah, enggak usah pakai pesantren juga enggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau tetap pesantren itu negosiasinya kan itu apa yang dilepas, apa yang diadopsi. Nah, karena sekarang realitasnya sudah terlanjur ada begitu banyak pesantren, ya, apalagi muncul pesantren-pesantren baru dengan bentuk yang kita tidak tahu lagi seperti apa. Pesantren baru ini tidak tahu. Menurut Pak Basnang, Direktur Pondok Pesantren, katanya sejak Undang-Undang Pesantren tahun 19 itu ada lonjakan tambahan didirikannya pesantren. Jadi sampai tahun 19 itu menurut Direktur Kemenang ada sekitar 30-an ribu pesantren. Dari tahun 19 sampai 2024 itu tambahnya lebih dari 10.000. Sekarang sudah lebih 40.000. Nah pesantren baru ini makhluk apa? Gak ada yang tahu. Kemenang aja tidak tahu ini. Ya, apalagi NU. Gitu coba. Nah kalau pesantren yang memang pesantren tua yang mapan yang kita tahu dari Boyo, Tebuireng, Situbondo dan lain-lain, ya kita tidak perlu mikir. Tapi yang baru-baru ini gimana? Isinya apa? Ya. Di Bojonegoro itu katanya ada tren ini orang-orang yang bisa ngajar ngaji itu lalu terima santri gitu aja dan diterima di rumahnya karena dia tidak punya apa-apa. Dia bisa ngajar apa aja, Quran kah atau kitab-kitab apakah, dan ada anak-anak yang mau ingin ikut belajar itu diterima di rumahnya, jadi kumpul tidak besar
mungkin 20-30 orang tapi hidup serumah dengan kiainya karena nggak ada fasilitas apapun. Nah ini tentu juga persoalan besar. Saya bicarakan panjang lebar juga di dalam artikel saya juga soal itu. Nah, sudah terlanjur banyak. Bagaimana kalau lalu tuntutannya NU harus mengadres masalah ini? Ya kan lagi-lagi tidak mungkin tanpa konsolidasi struktural. Ya. Maka yang dibutuhkan pertama-tama adalah visi tentang masa depan pesantren seperti apa, dan kemudian apa saja, apa strategi yang dibutuhkan. Jadi pertama visi, kedua harus ada upaya untuk membangun satu ekosistem di mana pesantren-pesantren itu menjadi bagian di dalamnya. Ekosistem dengan model tertentu di mana pesantren yang ada itu kemudian bergabung di dalam ekosistem itu sendiri. Itu berarti harus ada standar dan lain-lain. Ada standar, ada mekanisme, ada pola hubungan dan lain-lain. Nah ini hal-hal yang saya kira harus dikembangkan ke depan. Ya, bahwa ternyata chaosnya NU itu bukan hanya dalam realitas. NU itu sudah chaos sejak dari pikiran kelihatannya. Iya. Katanya Pram menuduhkan kita harus adil sejak dari pikiran. Nah ini chaos sejak dari pikiran ini. Saya kira, dan ini sebetulnya satu hal yang juga menjadi concern paling fundamental saya selama ini, setelah sekian lama itu. Ini orang-orang yang ngaku NU itu, di pikirannya NU itu apa? Dan dia ngaku NU itu karena apa? Orang-orang jadi NU itu apa? Nah ini saya kira yang penting cerna betul ya. Nah kalau ya saya jadi karena spektrum masalahnya begitu luas dan tingkat chaosnya itu tinggi sekali sehingga memang ya susah untuk disistematisasi ya. Tapi begini, saya pertama saya percaya pada strategi bahwa segala sesuatu itu harus didekati dengan strategi. Ya saya agak terpengaruh Tan Malaka lah Pak Ucap nanti semua itu harus pakai strategi. Jadi tidak bisa asal jedar-jedar, itu tidak bisa. Jadi semua harus strategi, tujuannya apa, tindakan intinya apa, prakondisioningnya seperti apa, itu harus dipikir semua. Saya percaya pada itu. Yang kedua, menurut saya kalau NU ini tidak sebagai satu entitas itu tidak mampu bergerak secara strategis. Bergerak strategis itu artinya apa? Bergerak secara strategis itu artinya dia punya visi tentang satu hasil di depan sana, tahu caranya mengelola keadaan untuk sampai ke sana, dan kemudian mampu melakukan tindakan-tindakan sistematis sebagai satu entitas untuk menggerakkan lingkungan yang lebih luas untuk ke arah yang diinginkan. Itu artinya beroperasi secara strategis. Nah kalau NU sebagai satu entitas tidak mampu beroperasi secara strategis, menurut saya lalu apa artinya ada NU gitu? Buat apa ada NU gitu? Nggak usah NU, nggak apa-apa kalau sama-sama nggak ada pengaruhnya ini gitu loh. Wujuduhu keagami ya nggak usah dipikir gitu. Nah pilihan kita ini NU ini perlu kita pikir apa enggak gitu kan?
Kalau perlu kita pikirkan untuk apa? Ya menurut saya ya, kita pikir supaya NU ini bisa menjadi entitas yang bergerak secara strategis. Nah di situ lalu diurai apa saja kebutuhannya, konsolidasi ini itu, model ini itu dan lain sebagainya. Nah ini bukan soal penyeragaman sebetulnya, tapi soal penegasan tentang pertama-tama jati diri dan kedua visi. Kita ini mau apa? Ya memang ada kepentingan supaya bisa gelah-gelah terus. Jadi semau-maunya sendirilah semuanya terus. Lebih indah katanya gitu ya. Ya termasuk soal pesantren ini. Tapi buat saya soal pesantren ini bukan soal bikin seragam tidak seragam. Tapi ini soal dampak dari keberadaan pesantren. Saya kira masyarakat berkepentingan untuk mencegah, menghindari dan menolak munculnya dampak buruk dari pesantren. Ya, kalau pesantren kemudian dia menghadirkan dampak buruk, ya harus ditolak, tidak boleh dibiarkan. Ya. Kalau pesantren kemudian praktek operasionalnya itu buruk, ya tidak boleh dibiarkan. Kalau pesantren menawarkan pendidikan, ternyata yang diberikan adalah pendidikan yang tidak baik, kan tidak boleh dibiarkan. Nah, maka itulah kita perlu mengadres masalah-masalah dalam pesantren. Masalahnya banyak. Soal infrastruktur, saya itu sudah lama sekali itu, sebetulnya merasa ngenes sekali. Bayangkan puluhan ribu. Satu contoh, Lirboyo ini bolak-balik saya pakai contoh. Lirboyo itu ada 20-an ribu atau 30.000 santri tinggal di satu komplek raksasa yang sebetulnya juga sangat kurang gede, terutama infrastrukturnya. Kamar sekitar 5 kali 7 meter harus dibagi untuk 60 sampai 70 orang anak, sehingga mereka tidur di sembarang tempat, di masjid, di emper-emper kelas dan lain sebagainya. Dan ini anak-anak adolescence, anak-anak usia adolescence. Teman-teman yang aktivis pendidikan dan ngerti soal itu, tahulah bagaimana rentannya usia adolescence ini. Mereka harus hidup bersama-sama di dalam lingkungan seperti itu bertahun-tahun. Coba lalu apa hasilnya itu yang bisa diharapkan dari keadaan itu? Ya nantinya itu. Ya tapi lalu jaminannya dari mana? Nanti kan harus dipikir. Lah ya itu. Ini hal macam begini kan harus dipikir. Ini bukan cuma soal mempertahankan keunikan dari masing-masing pesantren misalnya, tapi juga soal keselamatan orang banyak lah. Ini. Apalagi pesantren baru yang kita tidak ngerti. Kalau pesantren kayak Tabak Beras karuan, Kiai Hafizullah keramatnya karuan gitu. Tebuireng, Kiai Hasyim Asy'ari, Lirboyo, Kiai Abdul Karim dan seterusnya. Lah pesantren baru-baru ini kiai yang cuma SAG aja tidak tahu nilainya berapa. Bikin pesantren jadinya begitu, tidak ngerti. Nah ini semuanya harus dipikir. Tadinya kenapa saya mengkritik undang-undang pesantren? Ya ini juga kenapa saya mengkritik? Karena menurut saya tidak disiapkan dengan satu wawasan strategi yang utuh tentang bagaimana ke arah mana kita hendak mengelola dunia pesantren ini. Bukannya saya secara absolut menyatakan itu tidak diperlukan,
karena apapun juga dengan keadaan sekian banyak pesantren itu ya jelas negara bertanggung jawab lah untuk ngatur. Masa dibiarkan semua sejadi-jadinya kan ya tidak bisa. Dan tidak ada aktor yang memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan governance atas dunia pesantren dengan ekosistemnya itu selain negara. Nah, NU dalam hal ini yang harus melakukan sesuatu, tapi pasti tidak bisa menjadi, menurut saya tidak bisa, bahkan tidak bisa menjadi pemain inti dari keseluruhan strategi itu. Karena strategi itu hanya yang punya kapabilitas untuk mengadres itu secara systematically strategic itu hanya negara. NU hanya bisa berperan sebagai semacam katalisator atau penyangga dari strategi yang dikembangkan oleh negara itu. Memang posisinya juga sangat strategis NU dalam hal ini, tapi tidak bisa menjadi inti dari keseluruhan strateginya. Nah, masalahnya belum ada prakondisioning. Tiba-tiba begitu undang-undang diketok tahun 19, apa yang dilihat orang? Ya, yang dilihat orang, wah, negara hadir ini berarti ada resources. Kalau kita bikin wadah lembaganya, kita bisa ikut ngunduh resourcesnya. Sehingga orang rame-rame bikin pesantren, nggak tahu itu pesantren cap apa, yang penting bisa dijadikan alasan untuk ikut ngunduh resources dari negara, kan itu. Nah, ini yang membuat keadaan menurut saya sekarang menjadi semakin chaotic, keadaan pesantren itu hari-hari ini. Nah, pertanyaannya, NU harus berperan nggak urusan ini? Coba, NU harus melakukan sesuatu enggak terkait masalah ini? Ya. Nah, kalau NU harus berperan, nah kalau NU aja sendiri chaotic, gimana bisa berperan? Gimana bisa mengadres? Kan enggak mungkin PBNU sendirian lari ke sana kemari 30.000 pesantren, gimana? Bagaimana mungkin? Enggak bisa. NU harus mampu membuat satu konstruksi di mana lalu keseluruhan jaringan struktural NU ini bisa mengadres masalah-masalah yang tersebar dalam wilayah yang luas. Ya. Nah, terkait dengan ini, ya memang kita harus kembali kepada pertanyaan tadi, NU itu apa? Sampai selama ini ikut alasannya apa? Sampean memahami NU ini apa? Nah, ini yang juga chaotic. Itu sampai awalnya kan NU dipatok 18% ya, sampai pemilu tahun 70 baru 80. Lalu 2005 kata dari JA, NU sudah 27% tiba-tiba. 2005 tuh, 2023 56,9%. Itu melipat 2 kali dalam waktu kurang dari 20 tahun. Nah, yang gelombang NU masuk antara 2005 sampai 2023 itu NU dari mana, Bang? Dan mereka masuk NU karena apa? Belum lagi mereka lalu mengekspresikan ke NU-nya seperti apa, kita tidak tahu sampai sekarang. Ini saya sendiri belum bisa mencerna ini NU dari mana ini? Belum ada tandingnya. Dari mana asal usulnya? Nah, makanya, dan sekarang sementara animo untuk berpartisipasi rupanya meningkat juga karena kelihatannya renas NU ini bisa dapat
Arnes itu artinya apa ya? Bahasa Indonesianya Arnes itu banyak rezeki di NU ini, kira-kira gitu lah. Animonya tinggi sehingga orang ingin, semuanya ingin partisipasi di NU. Nah, gimana cara kita membuat parameter coba? Ya. Kalau disuruh pakai parameternya harus punya ijazah pesantren, ya itu juga pesantren yang mana coba? Tidak ada ukuran-ukuran yang pasti dalam semua ini. Nah, maka kita harus membangun betul-betul satu konstruksi yang kita desain dengan sengaja untuk ya berusaha bikin garis lah. Ini bukan soal menyeragamkan, tidak harus. Jadi gini, yang paling baru dari perkembangan gagasan tentang governing di NU ini, Pak. Jadi kemarin itu kita punya gagasan mengkonsolidasikan unit-unit layanan NU dengan pendekatan mengkonsolidasikan penguasaan asetnya tadinya itu. Ya, jadi rumah sakit kita urus supaya asetnya atas nama perkumpulan. Sekolah-sekolah perguruan tinggi asetnya supaya atas nama perkumpulan. Ternyata minta ampun kita harus bertengkar satu persatu dengan penguasa unit-unit layanan, itu tidak bisa. Nah, kemudian setelah diskusi kita punya pikiran baru, kenapa kita tidak menyediakan insentif dalam kerangka jaringan supaya mereka gabung aja ke jaringan, sehingga dalam hal-hal tertentu kita bisa setting ada tindakan bersama dari keseluruhan unit layanan ini. Mereka boleh sudah silakan, udah aset milik sendiri-sendiri juga tidak apa-apa, tapi mereka bagian dari satu network yang pada saat-saat dibutuhkan bisa bertindak bersama-sama sebagai satu kesatuan jaringan. Itu yang bisa dipikirkan, dan nanti kita upayakan melalui platform digital. Gagasan ini muncul setelah pengalaman kita menggunakan platform digital untuk manajemen organisasi yang rupanya punya dampak luar biasa positif dalam waktu yang luar biasa cepat. Transformasi itu bisa terakselerasi begitu cepat dengan platform digital. Nah, kini sekarang sedang kita mau coba banyak hal yang luar biasa kompleks yang harus dipikirkan bersama. Ya, keadaannya keotik, pengurusnya aja keotik semua ini. Ya. Tapi sekurang-kurangnya sudah mulai ada semacam submission kepada satu alur gagasan. Buktinya apa? Buktinya saya disarahi gitu lah. Ini sudah ada orang-orangnya, wah ini bisa disarahi, menarik gitu. Ya, soal nanti ke depan hasil akhirnya siapa kan bukan urusan kita. Ya saya kira asalkan alur ini dipahami, kemudian orang mau bergerak dalam alur ini mencari cara. Yang penting bagaimana NU sebagai satu entitas punya kemampuan untuk bertindak strategis. Itu yang paling penting, supaya keberadaannya bermakna, supaya keberadaannya secara faktual dibutuhkan. Itu saja. Caranya gimana ya, mari kita pikirkan. Ya, gagasan bahwa kita mulai dengan konsolidasi struktur ini adalah karena ya untuk melakukan konsolidasi keseluruhan secara bersama-sama memang tidak mungkin secara sekaligus, tidak ada kapasitas itu. Tapi kalau struktur kita tahu dari mana mulainya, kita tahu seluas apa jangkauannya, kita bisa ukur resources yang tersedia dengan upaya-upaya yang dilakukan dan seterusnya. Saya kira demikian. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini barokah untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih. Allahumma fiq lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.